Allahu Akbar. Waladhdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman di channel Horror Story yang selalu menceritakan pengalaman horor yang diangkat dari kisah nyata. Oke, pada kesempatan malam hari ini kita akan menceritakan sebuah cerita horor yang dialami oleh Mas Arsena. Terima kasih ya yang sudah mau berkenan untuk diceritakan pengalaman horornya. Jadi Mas Arsena ini menceritakan kisah nyata yang dialami oleh temanku. Jadi ceritanya ini yang mengalaminya itu bukan Mas Arsena, yang mengalaminya itu yaitu temannya ya. Sebut saja namanya Mas Agung. Dia merupakan salah satu santri lulusan pondok pesantren di daerah tempat tinggalku. Setelah lulus, Agung memilih mengabdi pada pondok untuk beberapa tahun sambil kuliah. Agung terkenal sebagai pemuda yang alim, berilmu, serta berwawasan luas. Namun sayang, Agung merupakan tipe orang yang tidak mempercayai adanya penampakan makhluk halus seperti jin atau semacamnya. Jadi Mas Agung ini termasuk orang yang mungkin tidak percaya ya, atau mungkin orang yang cuek ya terhadap makhluk halus seperti jin atau semacamnya. Lanjut cerita. Suatu hari Agung beserta teman-temannya saling mengobrol antar satu sama lain, hingga salah satu dari mereka membahas seputar film pendek yang bertajuk Makmum. Kebetulan film tersebut sempat viral dan menjadi perbincangan banyak orang kala itu. Namun Agung yang ikut bergabung dalam kelompok tersebut membantah film tersebut, bahkan menantang balik. Salah satu dari temannya menegur Agung karena terkesan sombong dan mengajukan sebuah tantangan kepadanya. Oh, jadi di suatu hari mereka itu ya, Mas Agung beserta teman-temannya sedang menceritakan sebuah film yang mungkin filmnya itu film horor ya, kalau nggak salah, yang berjudul Makmum. Nah, tiba-tiba Mas Agung itu Mas Agung itu membantah film tersebut, bahkan ia menantang balik terhadap teman-temannya. Jadi dia melakukan suatu tantangan kepada teman-temannya kalau ia berani untuk menantang kebalikan dari film tersebut ya. Jadi kan di film tersebut diceritakan orang itu sedang sholat sendirian dan tiba-tiba ada yang ikut ada yang ikut berjamaah, dan Mas Agung menantang bahwa ia berani akan melakukan sholat sendirian di masjid pada waktu pertengahan malam. Karena Agung tipikal pemuda yang pemberani, akhirnya dia menyanggupi tantangan tersebut. Singkat cerita, saat waktu telah memasuki tengah malam, Agung mencoba menyelinap sendirian dan memasuki masjid yang terletak di areal pondok. Keadaan di
dalam masjid terbilang sunyi, agak gelap, namun tak membuatnya takut sedikit pun. Agung pun melangkahkan diri menuju tempat imam sholat dan memulai melaksanakan sholat isya berjamaah sendirian. Nah, jadi pada waktu malam itu Mas Agung itu benar-benar ya membuktikan kepada teman-temannya tantangan yang tadi siang. Dia pun menyelinap ke masjid untuk melaksanakan sholat isya pada pertengahan malam, mungkin sekitar jam setengah 12-an mungkin. Lanjut cerita, setelah melakukan takbiratul ihram, samar-samar terdengar beberapa orang mengucapkan kalimat takbiratul ihram di belakangnya. Seketika timbul perasaan berkecamuk dalam dirinya untuk memilih melanjutkan atau mengakhiri sholatnya. Namun ia menyangkal hal tersebut dan beranggapan itu hanyalah halusinasinya saja. Oh, jadi pas pertama melakukan takbiratul ihram juga ya sudah diganggu sama sosok yang ada di dalam masjid tersebut. Dan gangguannya seperti itu ya, ketika melakukan takbiratul ihram. Jadi ada sahutan dari belakang mengikuti takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Nah, lanjut cerita. Hingga saat dia selesai melanturkan bacaan surat Al-Fatihah, tiba-tiba dari arah belakangnya terdengar jelas bila ada beberapa orang mengucapkan kata amin. Suara tersebut terdengar agak berat dan menggema di seluruh dalam masjid tersebut. Karena dilanda rasa takut sekaligus rasa penasaran, akhirnya ia memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Jadi pas waktu Mas Agung membacakan surat Al-Fatihah ya, pas di ujung surat Al-Fatihah, pas kalimat yang waladhdallin, nah di belakang terdengar ada yang menyahut ya, menyerukan amin. Waladhdallin. Nah, jadi dari sana Mas Agung sudah mulai gemetaran ya, sudah mulai merinding dan dia sudah merasakan bahwa sosok makhluk halus itu ada ya. Akhirnya ia memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Meski keadaan dalam masjid tampak gelap, terlihat cahaya bulan masuk melalui kaca jendela atas yang mengitari kubah masjid. Dari pencahayaan tersebut dapat terlihat sosok tersebut berdiri di belakangnya meski tampak samar. Dan betapa terkejutnya Agung karena sosok yang menjadi makmumnya memiliki perawakan tubuh tinggi besar layaknya raksasa. Jadi yang ikut sholat menjadi makmum Mas Agung itu ya, sosoknya itu perawakannya itu tadi, tubuhnya itu tinggi besar layaknya seperti raksasa ya. Mungkin ini cuman perkiraan saya saja ya. Mungkin itu yang disebut jin Islam ya, yang biasanya ada di masjid. Walaupun tidak nampak itu jelas, kepala dari sosok tersebut terlihat hampir menyentuh area langit-langit masjid. Sosok-sosok tersebut seakan melihat ke arah sang imam dengan ekspresi yang tidak dapat diartikan. Nah, kepalanya itu sampai langit-langit masjid ya. Kebayangkan ya sama kalian ya. Jadi sosok-sosok tersebut ya di sini disebutkan berarti tidak cuma satu ya yang ikut berjamaah sama Mas Agung ini, melainkan sosok-sosok ya tadi disebut kayaknya ada beberapa juga ya. Pokoknya lebih dari satu ini kayaknya. Agung pun yang merasa ketakutan memilih untuk mengakhiri tantangan tersebut. Tanpa berpikir panjang, dia pun memilih kabur dari dalam masjid tanpa menoleh ke arah belakang.
Oh, jadi Mas Agung ini kayaknya sudah mulai sadar ya bahwa makhluk halus itu ada, dan dia pun kalah dari tantangannya ya. Saat Agung keluar dari pintu masjid dan hendak menutupnya, dia mencoba melihat ke arah dalam masjid tempat ia sholat tadi. Namun sosok yang ia lihat lenyap dari pandangannya. Jadi pas ia menutup pintu masjid, keluar dari masjid ya, dia penasaran melihat lagi ke dalam masjid, dan ternyata sosok yang tadi itu sudah menghilang ya. Agung pun memutuskan kembali ke kamar asramanya. Di perjalanan dia masih shock dengan apa yang dialami barusan. Oh ya, mungkin cukup segitu ya pengalaman dari, mungkin lebih tepatnya pengalaman dari Mas Agung ini ya. Dan terima kasih juga ya buat tadi Mas Arsena yang sudah mau diceritakan pengalaman horor temannya di channel kami Horror Story. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.